Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, meski laju inflasi di Indonesia terbilang masih moderat, namun kecenderungannya mulai mengalami peningkatan. Berbagai antisipasi telah dipersiapkan untuk mencegah laju inflasi semakin liar. Inflasi menjadi musuh bersama semua negara setelah COVID-19. Inflasi menjadi ancaman nyata bagi perekonomian. Karena itulah sejumlah pengusaha mulai mengkhawatirkan kenaikan inflasi yang telah terjadi di negara maju akan bergeser ke Indonesia. Di sisi lain, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi diperkirakan juga akan memicu kenaikan laju inflasi. Lantas, bagaimana sektor usaha harus meredam agar dampak inflasi ini tidak mengganggu? Karena ketika inflasi naik, umumnya akan diikuti dengan turunnya daya beli masyarakat. Turunnya daya beli inilah yang menjadi kekhawatiran pelaku usaha. Kinerja sektor keuangan akan ikut tertekan. Secara sektoral, konsumen non-primer yang paling terdampak akibat inflasi tinggi. Lalu, jika di antara kita ada yang melakukan usaha, bagaimana harus menyikapinya? Ya, inflasi memang menjadi persoalan krusial yang dihadapi semua negara. Tingginya inflasi ini tidak bisa dilepaskan dari dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan global. Kelangkaan pangan dan energi memicu kenaikan sejumlah komoditas tertentu. Akibatnya, semua negara berusaha menjaga pasokannya masing-masing, yang akhirnya memicu terjadinya kelangkaan. Laju inflasi yang tinggi ini sudah terjadi di beberapa negara maju. Contohnya di Amerika Serikat, begitu ya, yang sudah mencapai 9%. Dan untuk mengendalikan tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Federal Reserve atau The Fed memutuskan menaikkan suku bunga acuan yang ditargetkan bahkan hingga level 2%. Bagaimana dengan Indonesia? Laju inflasi di Indonesia juga sudah terhitung tinggi, namun masih masuk kategori moderat jika dibandingkan dengan negara maju. Ya, Badan Pusat Statistik mengingatkan adanya kenaikan inflasi pangan dan energi. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai cara untuk mengendalikan laju inflasi. Jika inflasi tinggi terus terjadi secara berkepanjangan, hal ini tentunya dikhawatirkan bisa memicu terjadinya stagflasi, di mana segala aktivitas perekonomian menjadi tersendat. Dan biar kita mungkin begitu ya, termasuk saya begitu, lebih memahami apa saja sebetulnya tanda-tanda stagflasi. Yang pertama, begitu ya, stagflasi ditandai dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan tingginya tingkat pengangguran. Apakah tanda-tanda stagflasi tersebut sudah terjadi di Indonesia? Mungkin bisa kita cek begitu ya data-datanya. Tapi ternyata jika kita lihat ini bisa dikatakan belum terjadi. Hanya saja stagflasi berpotensi terjadi di Indonesia karena laju inflasi yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Apalagi kita tahu begitu ya, dalam beberapa hari terakhir pemerintah memang sudah mewacanakan untuk menaikkan BBM bersubsidi. Apakah akan direalisasikan harga yang lebih tinggi tadi? Kita lihat nanti bagaimana kemudian realisasinya. Lantas kenapa kita perlu mengkhawatirkan stagflasi? Jika di antara kita merupakan pelaku usaha, kira-kira apa sebetulnya dampaknya? Stagflasi ini bisa disebutkan akan menyebabkan harga berbagai komoditas melonjak. Kemudian akan menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dengan menurunnya daya beli ini tentunya akan menyebabkan konsumsi masyarakat yang menurun. Jika konsumsi turun akan menyebabkan masyarakat lebih berhemat dan kemudian kemungkinan akan menyebabkan penjualan produk ini tentunya berkurang. Apakah penjualan apapun akan mengalami penurunan dan sektor apa saja yang sekiranya terdampak akibat inflasi yang tinggi ini? Kita simak tayangan berikut ini. Inflasi tinggi yang telah merugikan sejumlah negara maju pelan namun pasti mulai bergeser ke Indonesia. Sejumlah antisipasi pun mulai dilakukan agar inflasi bisa dikendalikan dan tidak liar seperti yang terjadi di negara maju. Untuk bisa mengantisipasinya perlu dilakukan antisipasi di beberapa sektor. Sektor yang diperkirakan terdampak adalah pariwisata dan turunannya, lalu produsen dan distributor barang non-primer. Ketika BBM bersubsidi naik, tentu sektor transportasi dan turunannya juga ikut terdampak, sedangkan sektor yang diperkirakan tetap tangguh menghadapi inflasi di antaranya utilitas dan telekomunikasi serta consumer primer. Jika kita sudah mengetahui sektor mana yang diuntungkan dan dirugikan, harapannya kita bisa mempersiapkan diri secara matang, baik sebagai pelaku usaha ataupun masyarakat.
Karena di balik ancaman pasti ada peluang yang bisa dimanfaatkan meski perekonomian belum sepenuhnya pulih. Ya, seperti kita tahu, sebentar lagi pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi. Hal ini menjadi pilihan sulit yang harus dilakukan pemerintah karena subsidi energi yang terancam melambung akibat jebolnya kuota BBM bersubsidi. Ketika harga BBM naik, tentu sektor-sektor yang berhubungan juga akan ikut terdampak naik. Sebut saja seperti sektor transportasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan. Jika transportasi naik, tentu saja biaya produksi sebuah perusahaan juga akan ikut naik karena adanya kenaikan biaya distribusi barang. Ya, selanjutnya secara spesifik, produsen dan distributor barang non-primer juga diperkirakan merasakan dampak dari inflasi yang tinggi ini. Di antaranya produsen furniture, perlengkapan rumah tangga, pakaian dan aksesoris, retail, elektronik dan otomotif hingga pusat perbelanjaan. Umumnya perseroan akan memilih menaikkan harga barang jika harga-harga terus mengalami peningkatan. Pada titik inilah masyarakat akan menahan pengeluarannya meskipun ada yang dinyatakan oleh pelaku usaha bahwa lebih memilih memotong atau menipiskan marginnya dibandingkan untuk menaikkan harga barang agar menjaga konsumen tidak lari begitu ya. Nah, kemudian ketika konsumsi tertahan tentu juga akan memberikan dampak bagi keuangan suatu perusahaan. Sementara dari sisi keuangan perusahaan, hal tersebut tentu juga akan mengganggu cash flow perusahaan. Kredit perbankan diperkirakan juga akan ikut melambat seiring upaya masyarakat untuk menahan keuangannya. Dan sektor lain yang juga diperkirakan akan terdampak adalah sektor pariwisata dan perhotelan. Setelah sebelumnya begitu ya sempat menggeliat akibat berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, sektor ini sempat terganggu akibat tingginya harga tiket pesawat. Belum juga dampak tersebut reda, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan juga ikut mempengaruhi sektor transportasi, khususnya transportasi darat. Ketika mobilitas berkurang, tentu saja tingkat kunjungan di tempat pariwisata juga akan mengalami penurunan. Dan kondisi inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak bisa segera melakukan antisipasi, dikhawatirkan bisa berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi ke depan yang memang masih cukup baik sampai dengan sejauh ini. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam tren yang positif seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan karena itulah persoalan inflasi harus menjadi komitmen bersama untuk meredam tingkat tingginya inflasi tersebut. Bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Kita simak tayangan yang berikut ini. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk mengendalikan laju inflasi. Salah satunya dengan cara menyalurkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli di tengah masyarakat. Karena daya beli masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan laju inflasi. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga harus melakukan antisipasi untuk meredam dampak inflasi bagi sektor usahanya. Entah itu melakukan efisiensi biaya internal, menekan biaya produksi, atau justru melakukan berbagai inovasi. Namun jika inflasi makin tak terkendali, tidak menutup kemungkinan menaikkan harga akan menjadi pilihan. Bagi milenial tentu ada juga antisipasi untuk meredam dampak inflasi. Yang paling mudah dilakukan ialah mulai mengendalikan pengeluaran dan mulai belajar melakukan investasi yang aman, yang risikonya bisa disesuaikan dengan profil masing-masing. Hal ini penting agar dana yang kita miliki tidak tergerus begitu saja. Ya, untuk mencegah laju inflasi memang perlu dilakukan oleh semua pihak. Dari sisi pemerintah misalnya, harus mulai bersiap melakukan antisipasi. Dan pekan kemarin Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Kenaikan ini merupakan salah satu cara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk meredam gejolak perekonomian global yang dikhawatirkan bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri. Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memprediksi tingkat inflasi akhir tahun di Indonesia akan berada di level yang lebih tinggi dari batas perkiraan pemerintah. Inflasi hingga akhir tahun diprediksi bisa mencapai level mendekati 5%. Sementara itu sejauh ini batas inflasi yang ditentukan pemerintah berada di level 4% begitu ya, atau 3 plus minus 1%. Dan untuk tahun depan inflasi juga diprediksi meningkat jauh dari batas yang ditentukan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi untuk pengendalian harga pangan begitu ya. Sementara itu rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM bersubsidi juga dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kenaikan inflasi.
Dan untuk meredam hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan dan mendistribusikan bantuan langsung tunai ke masyarakat yang tentunya berhak. Hal ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski harga BBM, terutama BBM bersubsidi, dinaikkan. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya mayoritas masih disokong oleh daya beli masyarakat atau dalam faktor pendukung pertumbuhan ekonomi ini dari sisi konsumsi. Adapun dari sisi pelaku usaha juga perlu melakukan serangkaian antisipasi untuk meredam dampak inflasi ke sektor usaha. Perusahaan tentunya bisa melakukan serangkaian strategi untuk bisa meredam dampak inflasi. Salah satunya bisa melakukan efisiensi biaya internal. Mengusahakan agar biaya internal dapat berjalan dengan efisien, dapat mengurangi beban perusahaan. Dan selain itu, biaya pokok juga bisa ditekan, diantaranya biaya produksi, biaya operasional, dan juga biaya pemasaran. Selain itu, perusahaan juga mulai harus melakukan inovasi dan variasi di masa bangkit dari pandemi ini. Adaptasi terhadap teknologi dan tren yang berkembang menjadi sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindarkan. Inovasi dan variasi tentunya bisa membuat peningkatan pilihan dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Ketika inflasi meningkat atau tinggi, umumnya perusahaan akan memasukkan opsi menaikkan harga. Namun kenaikan harga ini harus jadi pertimbangan yang matang sebelum diimplementasikan, karena harga tinggi ketika daya belinya memang berturun akan menjadi hal yang bertolak belakang. Karena itulah inovasi harus bisa menjawab persoalan perusahaan. Oleh karena itu kita harapkan memang semua pihak bisa melakukan langkah-langkah, strategi yang tepat, strategi yang efektif dan juga efisien untuk meredam dampak inflasi yang tinggi, tapi juga tetap menjaga daya beli masyarakat tetap pada level yang diharapkan.